Selamat sore. Eh, Halo, nama saya Alvin dari On Games. Kita udah bikin game selama 4 tahun, dari 2011. Baru udah 5 tahun. Bikin game dari awal berdua sama adik saya, Jevin. Gitu. Kebelakangan, di awal saya banyak coding, kebelakangan udah 1 tahun terakhir saya jarang coding, lebih banyak gambarnya aja. Gitu. Ditembak sama Adam, suruh ngisi sesi sharing. Sebenarnya agak bingung sih mau sharing apa. Sebenarnya akhir-akhirnya banyak banget yang minta sharing gitu, minta isi acara. Kenapa sih tahun bulan bisa sukses gitu. Jujur aja saya ngeklaim ya, nggak tahu sama sekali kenapa gitu. Iya, jadi jujur aja tahun bulan tuh jackpot. Jadi kita benar-benar beruntung banget bisa dapat itu game-nya bisa booming, bisa nge-trend. Dan ya karena kami sudah berjuang bikin game dari tahun 2011 dan benar-benar jackpotnya sekarang, ya jelas sih ngerasa bersyukur banget. Jadi mau tiap hari tuh harus terus kerja, terus update mingguan gitu, emang aja ya manfaatin momentumnya ke sana gitu. Kalau ditanya lagi kenapa sebelumnya bisa keluar ide tahun bulan, gitu, alasannya banyak, tapi nggak ada yang logis sama sekali gitu. Maksudnya apakah ada alasan yang sama bakal bisa nge-generate game berikutnya yang bakal sukses gitu. Nggak ada juga gitu alasan yang logisnya. Misalnya saya bisa bilang game ini sebelum terbit saya uji coba dulu di pameran pasar komik Bandung, tapi tahun sebelumnya juga saya ada ngelakuin hal yang sama gitu, dan nggak kayak tahun bulan juga kan gitu. Jadi sebenarnya ketika mau nge-share behind the scene saya bingung gitu mau share apanya gitu. Tapi kalau kemarin lihat lagi slide-nya On Game, sebelumnya kita pernah diundang isi di RIGMI, dan di RIGMI itu saya ngebuka data seperti ini. Jadi jadi kita sebelumnya sebelum yang ini On Games itu sekarang isinya cuma 2. Sebelumnya kita sempat berenam, turun lagi ke berempat. Waktu lagi berempat kita bikin game ini, mungkin pernah lihat On Super Squad. Ayo pencet tadi habis baterai. Waktu mulai sempat bikin game flash dulu, nggak lama ketemu Giri di eventnya Agate di Mobile Game Camp di Digi Games deket ini, deket Maranatha ya gitu. Dan dari sana bikin game berdua. Waktu itu kita di Nokia cukup lumayan revenue-nya, dapat revenue masuk, bisa mulai rekrut karyawan, mulai ngegedein, sampai akhirnya terakhir kita bikin On Super Squad kita di game 3D. Dari sana kita bikin game 3D itu mulai kayak gimana sih cara bikin game design yang baik gitu, belajar sama semua segala macam kita praktekin di si On Super Squad itu. Dan si game ini kita bikin berenam total, sama ada yang bikin lagunya lagi juga. Terus habis waktunya 8 bulanan. Ini game di remake 2 kali. Jadi pertama kali kita bikin karena kita dapat modal dari F Campus, dia dikasih budget gitu 30 ribuan dolar buat Windows Phone doang bikin game ini. Terus kita ngerasa kayaknya karakternya kurang bagus, dibawa ke Finlandia, ketemu orang Rovio, ketemu orang Superstar, ketemu game dev indie di sana juga gitu, banyak dapat feedback. Kita bikin ulang, lapingin lagi, kita mau poinnya bikin ulang lagi. Jadi total habis waktu 10 bulanan lah bikin game ini, hilang gitu aja gitu. Jadi bikin game mati-matian, setengah mati gitu. Terus ya udah gitu, naik downloadnya, di feature, hilang, selesai gitu. Kondisi keuangan nggak bagus, dan di sisi lain juga emang gara-gara game ini dibikin mati-matian sekian lama, gagal total, mental down. Udah lah, kita balik lagi berdua, makanya kami nggak berani open recruitment sama sekali gitu. Bikinlah berdua si kenapa jadi apa waktu itu berdua sama Jevin, cuma tinggal berdua. Update waktu itu Unity 5 keluar, bikinlah si Agent Lodge ini 1 bulan. Unity 5 enakan banget gitu, Unity 5 enakan banget. Jadi bikin pakai ini, cuma pakai voxel, bikin 1 bulan, ya udah main game gitu.
minta kalau Google feature dong gamenya, di feature kalau Google gini enggak gitu. Jadi itu terbit sebelumnya beta, jadi belum ada ininya, belum ada belum terbit seutuhnya. Itu kita terbitin di Indonesia doang waktu itu, dan feature-nya juga Indonesia doang. Feature naik gitu 2000, naik 5000. Itu feature kan mulai dari hari Jumat ya. Tapi ini data statistiknya si Google Play itu kan pakai jamnya Amerika. Jadi itu hari pertama Kamis. Itu hari pertama Kamis, terus naik ke Jumat, Sabtu, Minggu, turun. Begitu garis feature ya gitu, gara-garanya sama sebelumnya. Gitu. Rilis update naik, turun lagi. Terus kita bingung ini kenapa sih sebenarnya? Itu jadi di sisi lain kita ngerasa kalau bakal kayak gini terus juga ya buat apa bikin game terus gitu, soalnya pasti bakal ngerugi terus, buat apa jual pada treatment gitu. Lihat aja dari sini installnya berapa dulu, itu current install ya, bukan daily install. Jadi pada saat setelah garis feature udah langsung gak ada yang punya gamenya lagi di HP-nya gitu, sama aja kayak mati gitu. Jadi kami mulai riset gak jelas sih, jadi ini risetnya semua pengalaman pribadi, nggak berdasarkan statistik yang semestinya ya. Jadi tolong ya dicatat bahwa ini semuanya opini pribadi. Kita lihat di Global Stats, website Global Stats, pengguna Android itu 74% di Indonesia. Jadi nggak salah dong kalau kita bikin game-nya di Android buat user Indonesia. Terus kalau dilihat mereknya, paling gede Samsung turun, ada Nokia. Tadi kan OS mah udah Android jelas ya. Terus kita lihat berdasarkan device, terus ada Anon, ada Nokia, ada BlackBerry, Asus, semua segala macam. Itu Anon tuh benar-benar menyeramkan. Itu tuh handphone apa gitu, maksudnya dia kayaknya kemungkinan besar bakal Android karena dia angkanya juga lumayan gede gitu, 20% something. Nokia yang J2ME gitu misalnya ada di hampir mendekati 12%, di bawah 12% gitu kan, dia persentasenya dikit. Padahal 74% itu kan Android. Jadi kemungkinan besar bakal gede banget Android yang nggak jelas gitu. Mereknya saking banyaknya, saking nggak jelasnya, tapi ya datanya segitu gede gitu kan, ngalahin total jumlah device Samsung yang dijual juga gitu. Feeling sih ya mungkin ini dia belum ada Xiaomi di sini, mungkin itu Xiaomi atau apa. Terus itu Oppo sama Hisense juga lumayan gede gitu. Ada Oppo, ada Hisense. Kita belum hitung Everforce yang udah jelas kan lumayan laku di Indonesia ya. Feeling saya sih masuknya ke sana gitu. Terus kita lihat di websitenya, ini Lazada ya, yang paling laku apa sih gitu, yang paling laku apa gitu, Samsung Galaxy Z3. Waktu saya bikin slide ini saya pertama kali tahu merek Infinix sih, kata Infinix itu apaan, sebenarnya SPC Mobile itu apaan gitu. Jadi ini emang bukan penggemar HP Android, pakai HP-nya Android sih, cuman bukan penggemar gadget gitu kan, ikutin berita gadget terus mau saya tanya berita apaan sih, ini tuh HP apaan gitu. Dan kalau dari sini di breakdown juga, andaikan Samsung Galaxy Z3 juga speknya kayak gini gitu, ROM-nya 8GB, RAM-nya cuma 1,5 GB, quad-core ya, quad-corean gitu gitu. Jadi yang Infinix speknya kayak lebih tinggi gitu, octa-core gitu semua segala macam. Tapi kalau dihitung-hitung, jadi semenjak kita ngeliat data itu, dari setelah Agendos gagal, saya sama Jeffrey ganti HP. Saya gantinya ke 1,5 juta ke Huawei Honor 2C gitu. Jeffrey pakai Mi Top Android One 800-900 ribuan. Kita sebelumnya pakai Windows Phone, enakan banget sudah ke situ. Stres, dan kita ngeliat gitu data-datanya kayak gini dipakai, jadi benar-benar pakai gitu. Kita game apa yang populer kita download, kita main. Waktu saya mau download Clash Royale, saya harus uninstall Clash of Clans. Dan buat mempertahankan game on games dalam sini aja susah gitu. Kalau saya mau main game lain itu saya kreatornya gitu kan, gimana orang lain gitu. Jadi ngeliat dari sini gitu, OS-nya makin berapa, Facebooknya sendiri kita kalau lihat Facebook kacanya segitu banyak. Mikirin user di Indonesia berapa banyak sih bakal sering-sering ngeliat kaca handphonenya gitu. Dan yang gak usah di Indonesia, di luar negeri juga yang ngeliat kaca berapa banyak sih. Nah, dilihat lagi top browsing Indonesia. Jadi store Google Play Indonesia
si top game ini kayak gini gitu size-nya. Kalau kita lihat yang top new free selalu ada gitu game dengan size yang kecil. Selalu ada game dengan size yang kecil. Meskipun yang kecilnya juga saya nggak yakin tuh benar cuma segitu atau enggak. Saya nggak ada bagus gitu. Jadi ini waktu itu saya bikinnya sekitar bulan April slide-nya. Gitu bukan jadi bukan data terbaru termasuk yang tadi screenshot Lazada itu juga semuanya dibikinnya bulan April kemarin sih. Nggak datanya kayak gini dan class of clans itu berapa? Nggak mungkin 58 mega kan? Class of aja nggak mungkin 57 mega kan? Itu yang tertulis di store-nya gitu. Jadi dari data-data sana kita coba bikin prediksi penggunaan memori. OS Android itu rata-rata habisnya 2-5 giga. Udah gitu tergantung merek HP-nya apa sih ya sebenarnya. Terus gambar, video 140 megaan sampai 1 giga. Soalnya orang punya HP pasti pengen simpan foto-fotonya dan itu penting banget kan buat mereka. Musik, lagu, sosial media sendiri tadi kacanya Facebook 200 megaan. Itu tuh di-clear sama saya, di-clear jalannya 1 minggu 200 megaan juga gitu. Sama sekitar segituan gitu. Belum ada Instagram semua segala macam pak. Kalau tadi orang Indonesia sosial medianya berapa biji gitu kan. Terus ya udah gitu dan mikir gitu. Kayaknya semua orang yang main game di Indonesia di HP-nya punya Clash of Clans deh. Gitu. Clash of Clans berapa sih gedenya? Terus punya Clash Royale juga. Kalau nggak yang cewek punyanya Heyday. Gitu. Ya ngarepin apa gitu di HP orang lain. Gitu. Bahkan ketika saya yang pakai HP-nya sendiri gitu bakal butuh buat presentasi ini loh game saya, game on game kalau ketemu orang-orang aja mulai merasa kesulitan gitu nge-keep ini game di HP saya gitu kan. Jadi ada yang salah gitu sama yang kita lakuin selama ini. Total bakal habis 3,5 giga sampai 14 giga. Ini data yang kami dapat dari luar. Tapi kalau kita lihat lagi di dalam on game sendiri, kami punya 2 game. Itu si On Super Squad yang bikin Ultimate itu. Ada On Dragon yang dibikin dari zaman Nokia Store. Gitu. Di Nokia Store sendiri dia kayaknya udah 2 juta download sih, 2 jutaan download. Jadi sebenarnya datanya nggak biasa. Dia udah 2 jutaan download. Banyak yang main di Nokia. Handphone Nokia udah nggak pernah keluar lagi yang baru. Pindah ke Android, mereka bilang mau dong game ini lagi di HP Android. Gitu. Sebenarnya ada aneh juga gitu. Kamu udah masuk Android banyak loh game yang lebih bagus daripada ini. Gamenya Tamagotchi gitu dengan kualitas yang sebenarnya buat feature phone gitu. Jadi fiturnya juga terbatas, kontrolnya juga terbatas. Tapi kalau dibandingin ini size-nya 150 mega, 1 5 mega. Rating anjlok ketik bakar. Downloadnya 10.000 plus, ini 100.000 plus dengan durasi yang sama. Bahkan sampai sekarang kita tuh masih bisa dapat ribuan download per harinya, 2.000-an download. Dan itu US gitu. Gak tahu kenapa lah, saya nanya ke orang Google juga, ini kenapa sih bisa kayak gini? Aku tahu datanya gitu. Cuman datanya nyata dan ini datanya on games, makanya kami berani buat bilang gak usah mikirin kuota buat download gitu. Sebenarnya orang gak mikirin kuota karena punya wifi ada di mana-mana. Yang kami pikirin adalah size berapa gede sih memori yang bisa ditaruh di dalam HP-nya user, supaya kalau misalnya user mau uninstall bakal balik ke tampilan yang tadi kan. Game kita nggak di paling atas gitu, calon uninstall nomor 1 gitu kan. Udah downloadnya setengah mati terus jadi calon uninstall nomor 1 gitu. Terus jadi kita berusaha nomor 1 ngecilin size game gitu. Dan solusi paling nyata waktu itu adalah karena kita lagi di posisi menyerah sama Unity. Jadi itu game yang dibikin 10 bulan itu pakai Unity 4, terus kita pindah ke Unity 5. Ternyata nggak semudah gitu untuk transisinya. Itu ya tahu sendiri lah kenapa nggak usah diomongin gitu. Dan kita ngalamin susah setengah mati, apalagi kita dari 6 turun jadi cuma kita berdua. Gamenya juga udah nggak jalan lagi, jadi kan mikir-mikir ini bakal emang kalau gue ubah bakal jadi apa sih? Gitu. Dan waktu itu udah mulai resah gitu sama Unity. Jadi di GDG Telkom tahun kemarin sempat ngobrol tuh sama Gatot, sama Dennis, Gatot Kreator, sama Dennis Amajin Kreatif, Amajin Interaktif, mulai ngobrol gitu. Perlu nggak sih game developer tuh punya teknologinya sendiri? Gitu. Kenapa sih kita jadi game developer semuanya harus ngikutin engine yang emang ngetren? Gitu. Maksudnya on games niatnya indie mau punya engine sendiri, mau bikin game sendiri gitu. Dan harus ngikutin industri standar. Beda ceritanya kalau masih sekolah, masih kuliah, punya cita-cita mau masuk corporate gede. Gitu. Corporate gede bakal mau lulusannya sudah siap langsung kerja kan. Kita mulai merasa kalau kami harus ngingin kayak gitu, nggak akan bisa. Pertama dari segi talent, programmer Unity jago, pasti dapat gajinya bagus dong di Garuda.
kalau nggak ada yang misalnya mereknya misalnya Gameloft gitu, atau misalnya kalau kita apply ke luar negeri gitu, ke Singapura kemana, yang emang dia capable buat bikin gamenya yang kelas yang bisa diproduce sama Unity gitu, level AAA gitu, sesuai dengan demo-demo Unity yang keren setengah mati kayak gitu. Dengan balik lagi kalau kita mau bikin game yang bisa memorinya kecil, apakah kita bakal bisa pakai Unity? Soalnya kami percaya kayak On Games arahnya bukan ke sana gitu. On Games masa depannya bukan untuk jadi perusahaan game. Kami target masa depannya adalah jadi perusahaan teknologi. Kami ingin punya sesuatu di belakang sana. Gitu. Makanya kemarin ketika tahun bulan terbit, yang kami bilang bisa sharing apa ya? Kami gamenya size-nya 7 mega, tapi itu faktor suksesnya. Itu karena size-nya kecil dengan semua yang tadi saya sampaikan itu di depannya itu analisis kami bla 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 bla. Gitu. Jadi sebenarnya behind the scene Tahu Bulat ke arah sana gitu. Jadi dari tahun kemarin kami ngerasa kalau On Games terus-terusan bikin game dengan engine yang terkenal seperti itu, ketika emang andaikan suatu hari ada investor datang, valuasi kamu apa sih? Valuasi saya adalah statistik download saya segini, revenue saya segini, retention saya segini, selesai. Punya game developer lain datang, valuasi kamu berapa sih? Ya retention saya segini, download saya segini, ini saya segini. Di sanalah mulai Android Studio. Dan impactnya sebenarnya kerasanya keren di Tahu Bulat, sukses semua segala macam. Tapi kalau sekarang ketemu ya investor datang nyamperin kita, gila ya On Games downloadnya segini bla 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 gitu. Mana lihat gamenya? Game apa nih jelek setengah mati gitu. Kamu nggak tahu orang namanya 3D gitu. Kamu nggak tahu yang namanya bisa animasi pakai sekarang, kita nggak bisa sampai sana gitu. Ya kita scratch gitu. Kita pakai yang namanya kelas game Canvas di Android. Jadi emang polosan banget. Dan kita mulai ngerasa ternyata limitasinya banyak. Asal view dan kawan-kawannya gituan lah. Jadi basic banget gitu, dan teknologinya tuh kayak teknologi 5 tahun 6 tahun lalu gitu. Kuno sih sebenarnya. Dan ya kita mulai ngerasa keterbatasan di sana juga. Challenge-nya apa sekarang On Game malah dipindah ke OpenGL. Gitu. Jadi arahnya ke sana. Karena kenapa? Ketika kita dibilang, oke, downloadnya On Game segini, ininya On Game segini, tapi kita punya teknologi di belakang. Gitu. Dan ini ya internal On Games, emang bakal bikin internal On Games, soalnya itu value yang mau dibuat karena kita mau jadi teknologi company. Dan kita lihat sebenarnya role modelnya apa sih ya? Masa sih Electronic Arts gak punya engine internal? Masa sih Gameloft gak punya engine internal? Kenapa sih harus ngikutin standar? Tapi hal yang sama juga saya bilang terhadap Construct, terhadap Unreal gitu. Kenapa saya harus pakai kamu gitu? Oke, kamu secara teknologi bagus, tapi kalau kamu hilang gimana? Itu apa nasibnya saya? Gitu. Jadi kalau sekarang karena balik lagi ke berdua, ngitung budget juga semuanya lebih mudah. Tanya sih Kevin, mau nggak bikin kayak gituan? Terus emang kita semangat gitu. Kayaknya kalau kita punya engine sendiri, butut-butut juga punya sendiri gitu. Ya apa, mau ngapa-ngapain mudah, ngapa-ngapain gampang. Arahnya ke sana sih. Jadi emang On Games cita-citanya bukanlah perusahaan game, bukanlah perusahaan entertainment, tapi kita mau jadi teknologi company. Itu sih behind the scene-nya Tahu Bulat. Dan Tahu Bulat itu adalah kami lagi bikin Somemon itu namanya Social Media Monster. Bikin ini kapan yang terbitnya ya? Oh, mau ada Pak Koban gitu. Pamerin Somemon gitu. Kayaknya nggak akan siap deh, kayaknya nggak akan bagus deh. Yaudah, ayo kita bikin tes bikin game aja buat uji coba. Jadi kalau misalnya ntar engine-nya crash, engine-nya error sana sini, nggak malu lah. Oke, game apa ya? Tahu Bulat tuh lucu, Tahu Bulat lucu, bikin Tahu Bulat 1 minggu jadi terbitin. Jelek error. Nggak tidur lah cuman. Hari berapa nggak tidur? Hari kedua tidur kayaknya 3 jam 4 jaman gitu, bangun lagi ke depan komputer lagi. Kenapa? Karena bugnya emang banyak. Jadi kalau lihat di awal-awal gitu, ini apa sih game ngebug, ini apa sih gamenya nggak crash, apa sih ini game di HP ini, soalnya itu gamenya murni buat ngetes engine-nya kita. Ini game apa yang kira-kira yang game kecil kalau diterbitin, kalau misalnya hasilnya jelek nggak akan menjatuhin nama On Games gitu. Jadi kita nggak akan terlalu capek. Gitu sih sebenarnya. Jadi arahnya ke sana sih. Kalau kamu itu aja sih share-nya sebenarnya. Gitu. Ke arah sana sih. Jadi behind the scene Tahu Bulatnya jangan kira kami mau emang bikin game gitu semua segala macam ikutin tren. Tapi itu bagus sih sebenarnya, bikin game ikutin tren itu bakal bagus, di mantan keren banget. Gitu. Jadi semangat Mas. Dan emang ternyata kan itu pasar baru. Jadi sebenarnya waktu ngomongin Tahu Bulat sebelumnya juga sempat ngomongin, jadi gini, buat apa gitu orang Itali bikin restoran Itali, bikin restoran pizza di Indonesia bakal lebih laku daripada orang Indonesia bikin restoran Itali di Indonesia.
Tapi orang Italia bikin restoran Sunda dari Indonesia bahkan lebih laku daripada orang Indonesia bikin restoran Sunda dari Indonesia. Dan itu yang mau kami kejar. Gitu. Buat apa sih ngejar-ngejar terus-terusan bikin game yang kayak gitu? Itu sih yang kami cari ke sana. Gitu. Jadi kami berusaha mencoba partnership gitu, tapi ya makanya juga tapi di sisi lain iOS nggak pernah keluar. Iya. Gitu. Jadi banyak lah sisi negatifnya banyak. Tapi sih karena emang punya semangat ke sana, ya seneng-seneng aja sih jalanin. Gitu. Itu aja sih sebenarnya sharing dari saya, cuma itu doang. Adam nanya bisa sharing nggak? Terus saya mikir yalah ayolah sharing, soalnya tadi pagi juga kebetulan emang ada acara di Bino Center, jadi minta sharing di Bino Center, slide-nya sekalian gitu. Yeah. Gitu jadi slide-nya bisa dipakai juga sekalian, jadi ya udah gitu. Ternyata hari ini ayah saya ulang tahun gitu, jadi dan sudah 3 bulan kemarin tuh kayak ngomong sama orang tua juga ya maksudnya saya tidur 3 jam per hari, buat tidur aja susah gitu, ngomong juga susah, jadi emang pengen ngerayain bareng sih. Jadi saya cuma bisa sampai 7:30, maaf ya. Tapi kalau ada pertanyaan boleh banget. Mungkin 1-2 ya silakan. Gimana caranya Amin tuh naikin moral ya tadi pas sempat down kan? Punya supaya semangat lagi nih kita mau bikin game gitu. Waktu itu tuh dengar waktu udah staff keluar, yang paling bikin shocknya itu adalah staff ngomong bahwa kayaknya kamu bikin game lagi deh. Kalau bikin game lagi mungkin kita balik ke On Games. Emang lagi dalam proses mau balik ke On Games sih, cuman kontrak kerjanya baru beres tahun depan. Gitu. Itu shock gitu. Maksudnya saya semangat bikin game, tapi gara-gara saya semangat bikin game, saya bikin orang lain yang semangat bikin game jadi nggak mau bikin game lagi gara-gara kapok. Itu shock banget. Itu kaget setengah mati dan itu bikin bete. Terus si Devin dulu sama kita sempat ngobrol gitu sama Karu gitu. On Games kayaknya nggak nyari investment. Kenapa nggak nyari investment? Soalnya Devin masih kuliah. Kalau Jevin masih kuliah, ntar kuliahnya bakal keganggu, nggak mau lah gitu. Jevin Desember kemarin lulus. Ya, jadi kemarin emang bilang si Jevin, kita ini 6 bulan mau ngapain nih? Gitu, apa gue mulai ngelamar kerja aja gitu. Terus si Jevin juga ngomong gitu, ya gue sih kalau harus terus-terusan bikin game cuma rugi doang sih, gue juga nggak mau gitu. Menyatakan gitu. Jadi ya udah, kita harus punya sesuatu yang lain daripada sekedar bikin game. Bikin apps juga nggak mungkin. Ya udahlah, ayo kita bikin sesuatu yang bisa nge-support kita ke belakangnya. Mau ngedalaminnya apa? Oh oke, di dunia kerja bakal butuh pengetahuan tentang Android dasar. Gitu ya, kita belajar itu. Gitu. Maksudnya ya, jadi ntar andaikan ada sesuatu sama kita, kami masih punya sesuatunya juga gitu. Jadi ya apa yang apa-apa lakukan sebenarnya jelas. Gitu. Jadi ya, itu yang bakal bikin semangat lagi. Gitu. Sama waktu itu ngeliat apa ya, si Einstein yang ngomong. Jadi orang gila itu adalah ngelakuin hal yang sama terus menerus, mengharapkan hasilnya beda kan. Jadi kita coba bongkar ulang lah, ganti total. Gitu, lupakan Unity. Setengah mati itu ngelupain Unity, bikin game dari scratch lagi, bikin button aja susah gitu. Gitu. Dan sekarang bug-bugnya juga kan banyak yang lucu-lucu gitu, animasinya nyangkutnya aneh gitu, gimana gitu ya, resiko sih. Gitu. Jadi semangatnya baliknya ke sana, soalnya kita tahu apa yang kita lakuin bakal beda sih, jadi aman enterprise juga. Tanya berikutnya atau? Boleh gitu, silahkan. Singkat aja, teknologi ini referensinya contoh teknologi company yang dimaksud. Teknologi company yang dimaksud. Soalnya kan agak luas istilahnya. Kami ngelihatnya engine-nya pertama harus punya sendiri. Engine-nya harus punya sendiri, jadi kita bisa spesifikasi bikin engine yang targetnya jangan ke kita. Dan kita maunya ke sana gitu. Ketika memang ntar On Games bikin game tahu bulat sukses, oke, game berikutnya emang bakal makanan. Jadi saya bakal fokus kembangin game berikutnya bakal temanya makanan. Saya bakal nanya ke diri saya sendiri, apakah kita bakal tetap perlu pakai OpenGL? Apakah kita bakal game jadi 3D? Gimana sih usernya kita kemana? Ketika kita develop gamenya itu, engine-nya kami jadi juga. Seiring game yang terbit, andaikan gamenya gagal, engine-nya kami makin bagus. Sampai suatu saat teknologinya mungkin game engine-nya juga bisa dijual sebagai sesuatu yang buat diakuisisi misalnya atau gimana, tapi kami dan dari kesana sih teknologinya kesana sih, satu engine terus